Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di kajian rutin kita tiap hari Jumat pagi ya, yaitu Tala'ah Sirah for Millennials, sebuah forum yang kita gagas untuk memberikan bersama-sama kita mendalami sisi aspek perjuangan Rasul Muhammad SAW di dalam melakukan aktivitas dakwah sejak dari Mekah hingga ke Madinah, yang nantinya setelah beliau pindah ke Madinah, dakwah menjadi lebih terorganisir karena ditopang oleh kekuatan daulah ya, yang saat beliau masih di Mekah itu belum terwujud. Di Mekah beliau hanya mengandalkan kekuatan kutlah, yaitu kekuatan beliau dan para sahabat dalam sebuah kelompok yang beliau bentuk. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur karena pembahasan kita sudah sampai pada topik hijrah ke Yasrib. Yasrib ini nama lawasnya Madinah ya, jadi sebelum kota tersebut dikenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah, sebelumnya bernama kota Yasrib. Inilah yang akan kita bahas insya Allah dalam Al-Asirah for Millennials kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, sebagaimana publikasinya ya, kita akan coba mendalami seperti apa proses hijrahnya itu, dan termasuk bagaimana nanti sambutan dari orang-orang penduduk Yasrib atas kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta rombongan beliau dari Mekah tiba ke Yasrib. Baik, kalau ingat ya, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas Baiat Aqobah yang kedua, di mana Baiat Aqobah yang kedua yang diberikan oleh 75 orang penduduk Yasrib yang datang di musim haji. Saat itu mereka menyampaikan janjinya atau sumpahnya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW selayaknya mereka melindungi diri dan keluarga mereka. Sehingga Baiat Aqobah yang kedua juga kita kenal dengan istilah Baiat Qital ya, atau Baiat Perang. Karena di sana sudah ada komitmen dari orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah ya, kemudian dikenal sebagai orang Madinah. Mereka siap sedia setelah Baiat Aqobah tersebut untuk membela Nabi mati-matian, bahkan selayaknya mereka membela diri dan keluarga. Jadi mereka siap mempertaruhkan jiwa raga untuk membela Nabi dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan itu merupakan sebuah isyarat bahwa tidak lama lagi Nabi akan punya kekuasaan. Ya, karena dakwah Nabi sudah berhasil merangkul dukungan dari kalangan Ahlul Quwah, ya, yaitu orang-orang Aus dan Khazraj sebagai penduduk Madinah. Nah, untuk perlu ketahui Madinah ini atau Yasrib ini secara kalkulasi politik memang sangat layak dijadikan sebagai titik sentral bagi tegaknya kekuasaan Islam, sehingga nanti menjadi tempat hijrahnya Nabi. Karena memang secara aspek ekonomi, secara aspek militer, Yasrib sangat layak, ya, sangat cocok buat tempat mendirikan pemerintahan Islam. Secara militer misalnya kita bisa melihat Yasrib itu dihuni oleh orang-orang Arab dari suku Aus dan Khazraj yang mereka terkenal ahli-ahli perang. Bahkan di antara mereka pun terlibat peperangan selama ratusan tahun ya. Jadi selama kurang lebih 150 tahun mereka terlibat perang di antara mereka, namanya Perang Bu'ath. Yang awalnya sebenarnya mereka hidup damai berdampingan. Namun karena permasalahan ekonomi, termasuk permasalahan kekuasaan, mereka gesekan antara suku Aus dan Khazraj. Ditambah mereka diprovokasi oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Yasrib.
Ya. Sebagaimana sudah saya sampaikan, komposisi Yasrib itu ada dua suku. Ada dua suku ya, dari dua latar belakang. Yang pertama dari kalangan Arab, yang kedua dari Yahudi. Kalau yang Arab ini terdiri dari Aus dan Khazraj. Adapun Yahudi ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa ya. Nah, mereka lah yang mengisi komposisi masyarakat yang tinggal di Yasrib. Dan orang-orang Yahudi ini mereka suka memprovokasi Aus dan Khazraj selaku penduduk eh, Arab ya, kategori Arab yang tinggal di Yasrib. Itu diprovokasi sama Yahudi. Padahal Yahudi ini pendatang. Nah, mereka memprovokasi Aus dan Khazraj sehingga pertikaian semakin tajam dan mereka hanya terlibat dalam sebuah perang di antara mereka yang berlarut-larut yang kita kenal sebagai perang Buat. Tapi dari situ kemudian ya jiwa keperwiraan mereka tertempa ya. Mereka menjadi ahli-ahli militer Aus dan Khosrow ini. Sehingga kita bisa sebut bahwa Yasrib sebagai tempat hijrah Nabi, sebagai tempat tegaknya pemerintahan Islam itu sangat layak karena ditopang dengan aspek militer. Ya. Yang memberikan baiat ini kan dari Aus dan Khosrow. Sementara mereka tadi ya dengan latar belakang piawai dalam hal keperwiraan, dalam hal yang sifatnya militeristik. Dan mereka lah ahlul quwah, ya. Mereka lah pemilik kekuatan. Sehingga kalau mereka mendukung dakwah, tentu nanti dakwah Nabi akan ditopang dengan kekuatan militer yang sangat mumpuni. Ya. Itu satu hal. Kedua, aspek ekonomi. Kenapa juga Yasrib ini layak bagi tegaknya pemerintahan Islam yang dikepalai oleh Nabi Muhammad SAW, karena Yasrib secara ekonomi juga nanti mampu untuk membackup tegaknya sebuah pemerintahan. Yasrib ini sedikit berbeda dengan Makkah. Kalau Makkah itu penduduk di Makkah, sebagian besar mereka berprofesi di bidang niaga atau perdagangan, sementara Yasrib mereka itu karena tanahnya subur ya, akhirnya mereka memanfaatkan kondisi alam yang subur untuk bercocok tanam. Sehingga masyarakat Yasrib kebanyakan berprofesi sebagai petani. Ya. Ada juga yang beternak, tapi yang lebih menonjol dari aspek pertanian yang mereka geluti sebagai profesi mereka. Tanahnya subur, ya. Sehingga ini sangat mendukung perekonomian masyarakat Yasrib, ya. Tanahnya yang subur dan mendukung bagi pertanian. Nah, secara kalkulasi politik ini modal. Ekonomi itu modal bagi tegaknya sebuah kekuasaan, bagi tegaknya sebuah pemerintahan. Dan itu ada di Yasrib. Sehingga Yasrib sangat kondusif bagi tegaknya kekuasaan Islam ya, tidak semata-mata dari aspek spiritualnya ya. Dari segi aspek spiritual Nabi Muhammad SAW di waktu perjalanan Isra itu kan sudah diberi isyarat bahwa salah satu tempat singgah Nabi yaitu Yasrib nanti ke depan bakal menjadi tempat hijrah Nabi untuk menegakkan pemerintahan Islam di sana. Ya ini salah satu aspek ya dari aspek spiritual, tapi secara kalkulasi politik ya kita melihat fakta Yasrib memang sangat-sangat layak bagi tegaknya kekuasaan Islam. Ditopang oleh kekuatan militer, juga ditopang oleh kekuatan ekonomi. Ini kan prasyarat bagi hadirnya sebuah negara yang nantinya bisa berdaulat dan mandiri. Nah, jadi ada faktor itu ya dari segi kelayakan Yasrib. Ada faktor militer, ada faktor ekonomi, selain juga ada isyarat secara spiritual tadi dalam perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita mulai dari sini dulu ya. Yasrib sebagai tempat hijrah Nabi ya, dalam tinjauan aspek kelayakan bagi tegaknya pemerintahan atau kekuasaan Islam atau daulah Islam. Oke, jadi kembali ke peristiwa Baiat Aqabah yang kedua ya. Ada ikrar, ada sumpah, ada jaminan dari orang-orang Khosroj bagi perlindungan Nabi dan dakwah. Kemudian tidak lama menjelang dari peristiwa ini, ya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah. Ya. Jadi turun perintah hijrah. Jadi Nabi berangkat ke Yasrib tidak semata-mata ajakan dari Aus dan Khosroj, tapi juga
Nabi menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah Nabi ini tidak boleh dikerjakan kecuali dituntun oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Gitu belum ada isyarat dari Allah ya, belum turun wahyu, belum datang perintah, ya Nabi Nabi tidak tidak berani memutuskan hingga datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah datang kemudian hijrahlah. Eh, rombongan Nabi lebih awal. Jadi Nabi memerintahkan para sahabat berangkat lebih dulu. Mereka berangkat bertahap. Ini bagian dari strategi politik. Jadi tidak berangkat langsung dalam jumlah besar sehingga nanti teridentifikasi bahwa kaum muslimin Mekah ini sedang mencari daerah baru. Mereka pindah dari Mekah agar tidak gampang terendus oleh orang-orang kafir Quraisy dan nanti bisa memunculkan niatan jahat menggagalkan proses hijrah. Jadi hijrah dilakukan bertahap ya. Itu pun dipecah ya para sahabat terlebih dahulu. Berangkat mereka ya secara bertahap ya. Rombongan mereka berangkat secara bertahap. Hingga kemudian tiba giliran Nabi yang harus berhijrah. Sebenarnya proses hijrahnya rombongan Nabi ini bukannya lewat begitu saja dari pantauan orang-orang kafir Quraisy, sekalipun sudah distrategikan seperti tadi, tapi ya ketahuan juga ya. Orang-orang kafir Quraisy mulai menyadari telah terjadi perpindahan pengikut Muhammad menuju Yatsrib. Dan mereka sangat khawatir kalau nanti itu menjadi cikal bakal kekuatan Islam yang besar yang nanti akan melumat kekuatan yang ada di Mekah. Sehingga ini harus dihentikan hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Yatsrib ini. Tapi harus dengan cara apa? Hanya mereka berkumpul di sebuah tempat di Mekah namanya Darun Nadwa, tempat berdiskusinya, tempat bermusyawarahnya orang-orang elit-elit kafir Quraisy. Mereka bermusyawarah. Ya. Mereka sudah menyadari beberapa orang sahabat Nabi sudah berangkat. Tapi Nabi masih belum, itu mereka sadari. Sehingga harus dirumuskan langkah-langkah untuk membendung khususnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Nabi juga ikut-ikutan hijrah. Karena Nabi adalah pimpinan mereka. Nanti setelah Nabi berhasil hijrah, Nabi mengorganisasi kekuatan dari Madinah atau dari Yatsrib untuk datang melumat kekuatan yang ada di Mekah. Mereka berunding. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk menghentikan Nabi Muhammad ini agar tidak jadi hijrah? Ada berbagai macam tawaran saat itu. Ada yang mengusulkan Nabi Muhammad ya sudah diusir saja dari Yatsrib, dari Mekah agar tidak menimbulkan masalah di Mekah. Namun saran itu ditolak. Kenapa? Karena kalau Nabi diusir dari Mekah, ya nanti Nabi akan bangun kekuatan di tempat barunya. Sama saja. Bagaimana yang mereka khawatirkan kalau kekuatan itu tegak di Yatsrib. Sehingga saran itu ditolak. Kemudian ada yang menyarankan ya sudah, Nabi Muhammad kita kurung di Mekah saja, biar tidak keluar-keluar. Dipenjara seumur hidup lah, sampai mati gitu ya. Namun itu juga ditolak. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, nanti akan datang dukungan dari kerabat Nabi yang ada di Mekah maupun dari kaum muslimin yang sudah ada di Yatsrib. Jadi perlu diketahui seiring proses dakwah dan islamisasi yang terus berjalan di Yatsrib, jumlah mereka sudah sangat banyak, orang-orang beriman di sana sudah sampai 500 lebih ya. Jadi ini bukan kekuatan kecil. Ini bisa menjadi bahaya besar bagi orang-orang Quraisy Mekah manakala mereka macam-macam terhadap Nabi. Nabi sudah punya para pendukung setia, bahkan sudah baiat kital ya, waktu baiat Aqabah yang kedua itu. Yang mereka ada di Yatsrib sana jumlah mereka 500 lebih. Ini bahaya ini. Sehingga menjadikan Nabi tawanan kota ya, itu juga dipikir bahaya juga, sehingga ditolak sebagai kesepakatan yang harus diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian turut memberi usulan Abu Jahal. Abu Jahal memberikan saran, Nabi dibunuh saja biar selesai. Namun dia menyarankan Nabi dibunuh oleh representasi masing-masing suku. Jadi masing-masing suku ini mengutus pemuda-pemuda terkuat ya, dan mereka membunuh Nabi secara bersamaan. Sehingga kalaupun nanti kerabat Nabi ya
Kalaupun Bani Abdul Manaf ini mau menuntut atas tumpahnya darah Nabi, hilangnya jiwa Nabi, itu nanti mereka akan berpikir karena mereka harus menghadapi sekian suku yang ada di Mekah, sekian suku Quraisy. Sehingga dari kalkulasi Abu Jahal ini tidak akan mungkin ditempuh oleh kerabat Nabi. Palingan mereka minta diat saja, minta ganti rugi berupa pembayaran denda ya atas terbunuhnya Nabi Muhammad. Begitu pikir Abu Jahal. Dan saran dari Abu Jahal ini akhirnya diterima dalam pembahasan di Darun Nadwa itu. Bahwa Nabi akhirnya disepakati untuk dibunuh. Dan yang melakukan eksekusi adalah para pemuda terkuat yang terpilih representasi dari berbagai macam suku. Nah, singkat cerita ya, terkumpullah ya anak-anak muda yang diutus untuk menjadi eksekutor Nabi ini. Nah, tapi ternyata Allah sudah tahu dan ya pasti Allah tahu karena Allah Al-Alim dan Allah mengabarkan kepada Nabi. Nabi pun tahu ya rencana niat jahat mereka untuk membunuh Nabi ini. Sehingga dengan pengetahuan itu Nabi kemudian membangun strategi menyelamatkan diri dari rencana jahat pembunuhan yang dialamatkan kepada diri beliau. Di malam hari menjelang proses hijrahnya beliau, yang saat itu di rumah beliau ada Abu Thalib, ada Ali bin Abi Thalib. Beliau minta Ali bin Abi Thalib itu menggantikan beliau di atas ranjang dan mengatakan kepada Ali agar menutup seluruh tubuhnya dengan selimut hadromi hingga tidak kelihatan sedikit pun, tertutup dengan rapat, dengan aman, sehingga nanti dikira oleh orang-orang Quraisy Nabi masih ada di tempat tidurnya, sehingga mereka terus menunggu momen yang tepat untuk membunuh Nabi saat keluar mau berangkat ke Yasrib. Nah, Nabi minta dirinya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian ya Allah dengan kekuasaannya membantu Nabi agar bisa keluar dengan aman dan selamat. Di peristiwa itu ya nanti turun ayat ayat tentang makar itu ya, bahwa Allah adalah khairul makirin, Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Wayam kuruna wayam kurullah, mereka membuat makar atau tipu daya yang mereka hendak timpakan kepada diri Nabi. Mereka punya skenario pembunuhan ya, tapi kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Allahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembalas makar atau tipu daya. Allah kok dilawannya. Jadi niat jahat mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berhasil selamat dari upaya pembunuhan itu ya. Nabi waktu keluar itu pun ya, Nabi membacakan ini surah Yasin 1 sampai 9 gitu. Nabi membacakan Yasin. Dan Nabi itu menaburkan debu ya pada mereka sehingga mereka oleh Allah ditutup pandangannya, diangkat kesadarannya. Mereka tidak sadar kalau Nabi sudah berlalu. Gitu. Mereka tidak sadar itu. Ya. Di dalam Yasin kan, di akhir ayat ke-9 itu, fahum la yubsirun. Ya. Mereka tidak melihat. Gitu. Jadi itu dibacakan Nabi, surah Yasin itu. Sehingga Nabi berhasil berlalu melewati para pemuda yang sengaja tadi diutus untuk melakukan eksekusi, membunuh Nabi. Kemudian nanti salah seorang di antara mereka tersadar, kita ini kayaknya sudah kelewatan momen ini. Kayaknya Nabi sudah pergi. Karena mereka menemukan di atas kepala mereka debu ini dari mana debu ini. Akhirnya mereka masuk ke rumah Nabi, ternyata yang mereka temukan Nabi sudah tidak ada, benar Nabi sudah pergi, yang tersisa tinggal Ali bin Abi Thalib. Ali selamat waktu itu. Ya itu debu ya, debu itu ya kayak debu yang kita pahami kayak seonggok, mungkin seonggok semacam tanah atau pasir gitu ya. Iya, karena awalnya mereka kan ya dalam keadaan di tubuh mereka tidak ada debu, kok tiba-tiba ada debu. Akhirnya ada yang menyimpulkan wah ini Nabi sudah lewat dan ini sebagai
pemberitahuan Nabi sudah lewat gitu. Ya ini pertolongan Allah tadi ya. Jadi inilah yang kemudian tadi saya katakan menjadi asbabun nuzul ayat itu ya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, jadi begitu cara Allah membalas di budaya orang-orang Quraisy yang berniat jahat. Yang kemudian nanti mereka tersadar di budaya mereka itu sudah berantakan setelah mereka menemukan pada kepala mereka ada debu. Gitu. Loh ini berarti mereka kayak dipecundangi gitu loh. Nanti sudah lewat terus ditaburkan debu di atas kepala mereka. Jadi mereka semacam dipecundangi. Lewat atau agak lama karena bukan agak lama, memang debunya ditaburkan. Akhirnya mereka menyadari ya dari debu yang ada di kepala mereka Nabi sudah pergi. Dan mereka membuktikan di dalam rumah sudah tidak ada Nabi, yang ada Ali. Ali juga selamat ya, tidak diapa-apakan. Karena memang Nabi sebelum meminta Ali menggantikan posisinya di atas ranjang, Nabi sudah bilang Ali nanti tidak akan apa-apa. Ali baik-baik saja ya. Dan benar kan? Ali tidak terluka sedikit pun. Karena memang target mereka bukan Ali. Target mereka adalah Nabi Muhammad. Mereka diminta menjadi tim eksekutor itu targetnya jelas. Itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ali selamat, tidak mereka apa-apakan. Tapi walaupun demikian, Ali kan juga dalam posisi sangat beresiko, ya. Dalam posisi yang bisa saja terbunuh, ya. Manakala mereka langsung menghunuskan pedang tanpa membuka selimut, gitulah. Tapi ternyata yang di balik selimut adalah Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa yang diberikan Ali. Ya, Ali pemberani memang. Ali itu dijuluki pemberani. Demi keselamatan jiwa Nabi, demi keberlangsungan dakwah Islam. Apalagi ini menyongsong tegaknya kekuasaan Islam di Yathrib. Ya. Jadi Ali merupakan sosok yang sangat penting di sini. Karena menjadi martir bagi tegaknya kekuasaan Islam di Yathrib. Ya. Namun ya karena pertolongan Allah, Ali selamat. Nah, kemudian Nabi di kesempatan malam hari itu menjumpai sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar belum berhijrah, kalau yang lain sudah berhijrah pelan-pelan ya, bergelombang. Abu Bakar belum, datang ke Abu Bakar dan mengatakan kepada Abu Bakar adalah orang yang nanti akan menemani hijrah beliau. Abu Bakar senang ya. Abu Bakar sudah menantikan momen-momen di mana nanti beliau membersamai Nabi dan benar ya, Abu Bakar lah yang terpilih sebagai orang yang mendampingi hijrahnya. Ya. Dan karena Abu Bakar sudah punya feeling seperti itu, Abu Bakar sudah menyiapkan kebutuhan untuk manakala benar-benar menjadi hijrah bersama Nabi. Ya. Abu Bakar sudah menyiapkan hewan tunggangan, ya sudah ada itu disiapkan Abu Bakar. Nah, setelah itu Nabi dan Abu Bakar ini ya menemui seorang musyrik ya, yang namanya Abdullah tapi musyrik ya. Ya bisa saja kan ada orang musyrik namanya Abdullah di masa itu ya. Karena sebenarnya kata-kata Allah itu tidak asing bagi masyarakat musyrik Mekah. Mereka sudah sangat familiar dengan kata-kata itu ya. Kata-kata yang sangat boleh jadi ya itu mereka sudah kenal sejak dakwahnya Nabi Ibrahim, dakwahnya Nabi Ismail ya. Mereka sudah kenal Allah tapi mereka mensekutukan Allah dengan yang lain, dengan berhala-berhala. Nah, orang ini disewa oleh Nabi dan Abu Bakar sebagai pengarah jalan. Karena dia memang menguasai, dia ahli jalan-jalan di gurun. Yang kemudian nanti dari sini dirumuskan strategi jalan yang harus dilewati Nabi dan Abu Bakar itu dengan jalur yang berbeda yang tidak lazim dilewati oleh masyarakat Mekah. Jadi agak berputar sedikit. Ya. Sehingga kalau Nabi dibuntuti tidak ketemu. Karena melewati rute yang berbeda. Berangkat mereka ya, Nabi dan Abu Bakar berangkat. Nanti mereka sampai ke Gua Sur, ya di sana mereka istirahat selama 3 hari ya. Itu ada proses kejadian yang menunjukkan kesetiaan Abu Bakar ya. Abu Bakar menjadikan dirinya sebagai tempat beristirahat Nabi ya, dan harus menanggung kesakitan karena digigit oleh serangga-serangga, oleh hewan-hewan.
di dalam goa. Itu saya pikir sudah sangat masyhur kisahnya, ya. Kisah tentang kesetiaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi, bahkan menjadi tameng hidup, ya, melindungi tubuh Nabi dari serangan hewan-hewan berbahaya, hewan-hewan kecil berbahaya di dalam gua. Tapi nanti Abu Bakar disembuhkan, ya, oleh Nabi, sehingga racun-racun yang sudah masuk ke dalam tubuh Abu Bakar itu tidak bereaksi membahayakan tubuh Abu Bakar. Nah, jadi mereka sempat mampir di Gua Sur 3 hari. Itu juga ada kejadian luar biasa bagaimana hewan-hewan turut melindungi Nabi, ya. Laba-laba, burung, ya. Laba-laba menutup goa dengan sarangnya sehingga tidak terkesan pernah orang masuk ke sini, karena kalau ada orang masuk pasti jaring laba-labanya tercerai-berai, rusak, ya. Begitupun ada burung merpati yang duduk di depan goa, di atas sarangnya, itu nanti memustahilkan kemungkinan ada orang yang pernah masuk, karena pasti burungnya terganggu dan pergi dan tidak mungkin bersarang di situ. Nah, itu katanya konon, makanya masyarakat Arab hari ini mereka sangat menghormati burung merpati atau burung dara. Mungkin pernah lihat video-video jamaah haji waktu berkunjung ke Mekah Madinah, di mana mereka itu ada bersama dengan rombongan burung dara atau burung merpati yang sangat banyak, terus mereka memberi makan biji-bijian, ya. Tidak ditangkap itu, tidak ditangkap, tidak dimakan, dibiarkan saja. Ya, ya konon sebagai ungkapan terima kasih mereka kepada keturunan burung dara atau burung merpati, ya. Jadi mereka tidak makan, mereka biarkan. Beda kalau di Indonesia, ya. Kalau Indonesia dijadikan mie, ya, mie burung dara. Jadi bikin jadi penyetan barangkali, ya. Saya pernah coba makan penyetan burung, ya. Rasanya tidak puas karena dagingnya kecil. Jadi saya coba waktu itu. Nah, seperti itu, ya. Kenapa orang Arab menjadi sangat menyayangi burung dara atau burung merpati, karena konon terdorong dari kisah ini. Kisah waktu Nabi bersembunyi di Gua Sur. Nah, kemudian setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan dengan Abu Bakar hingga mereka masuk ke Yasrib. Ternyata di sana sudah ditunggu, sudah disambut baik oleh kaum muslimin yang hijrah lebih awal, penduduk Mekah yang sudah datang, maupun kaum muslimin asli penduduk Yasrib, yaitu Aus dan Khazraj. Yahudi juga penasaran, mereka menantikan yang datang ini. Mereka penasaran. Karena Yahudi sebenarnya mereka sudah dapat informasi akan hadirnya Nabi terakhir, ya. Dan mereka sudah mendapatkan kabar-kabar dari Aus dan Khazraj bahwa Nabi itu akan datang. Dan sudah diimani lebih dahulu oleh Aus dan Khazraj. Padahal Yahudi sebelumnya pernah mengancam orang-orang Yahudi, orang-orang Aus dan Khazraj, kalau Nabi terakhir itu datang, dengan kepemimpinan Nabi tersebut mereka akan membunuhi atau menghabisi Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, yang ada di Yasrib. Tapi ternyata mereka keduluan, Yahudinya keduluan oleh Aus dan Khazraj yang sudah tahu kisah itu, ya. Jadi sebelum mereka diapa-apakan oleh Yahudi, mendingan mereka yang lebih dahulu, ya, menjadi pengikut bagi Nabi terakhir itu. Jadi Yahudi juga menunggu dengan penasaran, siapa sih Nabi yang datang ini yang sudah diimani lebih dahulu oleh Aus dan Khazraj. Nah, ini sampailah Nabi ke Yasrib. Kejadiannya saat itu di tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriyah, ya, atau sekitar tanggal 2 Juli 622 Masehi. Kejadiannya di bulan Rabiul Awal. Ini bulan spesial, ya, bulan kelahiran Nabi, bulan hijrah Nabi, termasuk nanti juga bulan wafatnya Nabi awal, Nabi hijrah. Dan tahun itu dijadikan sebagai penentuan tahun Hijriyah. Hingga tahun itulah dihitung sebagai tahun pertama Hijriyah, 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriyah. Nabi masuk disambut dengan sukacita oleh orang-orang Yasrib. Mereka
melantunkan tolak al-badru ya, sholawat atas kedatangan Nabi. Sampai hari ini kan kita masih populer mendengarkan ya pelantunan sholawat ini ya, tolak al-badru alaina. Itu dulu dilantunkan oleh orang-orang Yastrib ya. Nah, terus bagaimana kemudian penataan Yastrib pasca hadirnya Nabi? Apa saja yang Nabi lakukan? Misalnya ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Karena fokus kita pada kesempatan kali ini proses hijrahnya ya. Apa yang dialami ya. Ternyata ada sejumlah skenario jahat tadi tapi hasil Nabi lampaui ya dengan aman dengan selamat. Dan kemudian Nabi sampai ke Yastrib dengan sambutan yang penuh sukacita dari orang-orang Yastrib, termasuk orang-orang Mekah ya, yang sudah hijrah lebih dahulu datang ke Yastrib. Oke, demikian teman-teman. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh antum. Silakan ya, menyampaikan perspektif juga boleh. Ya, karena boleh jadi antum juga secara fardi ya, secara individual juga melakukan pembacaan atas sirah Nabi, khususnya kaitannya dengan hijrah ke Yastrib ini. Silakan saja kalau ada yang ingin memberikan perspektifnya untuk memperkaya pembahasan kita ini semakin dalam lagi ya seputar topik hijrah Nabi ke Yastrib. Ya, tafadhol silakan. Ya, sebenarnya saat itu ya, saat hijrah tidak semuanya niatannya dalam rangka memenuhi perintah hijrah. Tapi juga ada yang hijrahnya niatnya melenceng. Tapi turut berhijrah. Ya. Makanya nanti berkenan dengan itu menjadi asbabul wurud sabda Nabi ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebenarnya amal itu tergantung dari niat dan apa yang kita peroleh itu berpulang kepada apa yang manawa yang kita niatkan. Itu sebenarnya asbabul wurudnya karena ada seorang pemuda yang ikutan hijrah. Betul dia berangkat hijrah. Dia tinggalkan Makkah menuju Yastrib, tapi niatannya bukan memenuhi perintah hijrah. Dia berhijrah karena perempuan yang ditaksirnya itu berhijrah. Gitu. Nanti gimana dong ini? Perempuan yang ditaksir sudah meninggalkan Makkah, ya dia ikut berhijrah ya. Perempuan itu bernama Ummu Qais. Sehingga si pemuda tadi kemudian dikenal di dalam sejarah digelari sebagai muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais, hijrahnya karena perempuan. Ya, ya dia lebih banyak dikenalkan gelarnya itu ya, muhajir Ummu Qais. Ada itu orangnya itu. Jadi niatannya tidak benar-benar tulus melaksanakan perintah hijrah, tapi demi perempuan. Ya dia nanti akan dapatkan apa yang dia niatkan, tapi pahala tidak. Pahala hijrahnya dia tidak dapat. Karena innamal a'malu binniyat. Gitu ya. Jadi mengiringi peristiwa hijrah ini ada turun ayat, ada keluarnya hadis ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita memperluas lagi spektrum pembahasannya ternyata juga ada kaitan dengan asbabun nuzulnya ayat tertentu dan asbabul wurudnya hadis tertentu. Maka ini sebagai tambahan saja. Oleh karena itu kita butuh meluruskan niat ya. Jangan sampai niat kita ya di dalam menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ini terselip niatan yang lain. Niatannya mendua, atau bahkan niatan kepada Allahnya sudah hilang digantikan niatan yang lain. Sehingga pahala tidak dapat. Pahala tidak dapat. Karena prasyarat amal diterima itu ya, faktor yang harus hadir di sana, salah satunya yaitu diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bukan untuk yang lainnya ya. Bukan untuk makhluk, bukan untuk apresiasi. Tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi prasyarat diterimanya amal. Nah, karena itu kita yang mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, mengerjakan ibadah,
pastikan ya, luruskan niat. Hanya lillahi ta'ala. Kalau enggak nanti ya pahalanya enggak dapat kita. Ya. Oke, itu. Gimana? Cukup? Cukup ya barangkali ya. Karena tidak ada yang harus disampaikan, saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini. Nanti untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas apa yang Nabi lakukan setelah sampai di Yastrib. Bagaimana Nabi membangun daulah Madinah, bagaimana Nabi membangun masyarakat, bagaimana Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan bagaimana Nabi menyikapi orang-orang Yahudi yang ada di daerah Yastrib. Ya. Nanti di situ Nabi membuat perjanjian-perjanjian yang baik. Itu insya Allah akan kita bahas di kesempatan depan insya Allah. Baik, saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.